Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kita memasuki minggu khusus pagi hari ini. Kita masuk di dalam Prapaskah yang pertama. Dan ibadah kita ini akan ditandai dengan penyalaan lilin oleh majelis yang diwakili oleh Ibu Priscilla. Kita masuk di dalam saat teduh.
Saya mengajak untuk kita berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 105 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ibadah Prapaskah yang pertama ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mengungkapkan sukacita, kegirangan, karena Tuhan memberikan kidung yang ajaib di dalam hidup kita. Kita menyanyikan, di hatiku ada kidung indah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita. Allah Bapa, pencipta alam semesta, kami menyerahkan ibadah Prapaskah yang pertama pagi ini. Mohon Allah Tritunggal memimpin dan memberkati ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita mengakui dosa, kita mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita memiliki Tuhan yang setia, yang selalu bersama dengan kita di dalam kita menghadapi kehidupan yang mungkin kita tidak mampu dan tidak dapat berjalan sendiri, namun ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita menyanyikan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus
Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada lambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sungguh kami adalah orang yang lemah dan selalu memilih jalan sendiri. Karena itu kami memerlukan kekuatan-Mu dan pimpinan dari-Mu Tuhan. Dan jangan biarkan kami menatap pada hal duniawi. Dan jangan biarkan kami tertekan pada kesulitan, kecemasan, kekhawatiran kami. Namun, mampukanlah kami untuk dapat berbalik kepadamu ya Tuhan. Berilah kami pengampunan-Mu, sehingga kami kuat dan tegar di dalam menghadapi hidup ini. Terimalah pengakuan dosa kami dan berilah pengampunan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah kita diampuni oleh Tuhan, kita sudah berdamai dengan Tuhan Allah kita, kita menerima berita anugerah yang terambil dari Yosea pasal 6 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Kita bersyukur anugerah yang Tuhan berikan, di mana Tuhan membalut segala kepahitan, segala kesakitan yang ada di dalam hati kita. Dia memberikan pengampunan. Dan saat ini kita juga diberikan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Yang terambil dari Hosea 6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Terpujilah Tuhan yang telah menunjukkan hidup kita untuk berjalan menurut kehendak-Nya. Saat ini saya mengajak untuk kita berdiri, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli, kita menyatakannya dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman, menjadi penuntun di dalam hidup kita.
kita menyanyikan Tuhan Yesus memanggil. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama mengucap syukur. Kita boleh beribadah, kita boleh bersama-sama datang untuk menyembah kepada Tuhan Allah kita. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama, walaupun di tempat kami masing-masing, kami bersatu hati, ingin belajar firman-Mu. Tuhan, kami memohon Engkau yang bersabda kepada kami, Roh Kudus-Mu, Allah yang tidak dibatasi oleh tempat, bekerja di dalam hati setiap kami. Tenangkan kami, sehingga kami boleh mendapat berkat dan anugerah-Mu. Kami serahkan waktu yang akan kami lalui ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kita boleh bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Minggu Prapaskah merupakan minggu di mana kita boleh menyiapkan hati kita untuk menyambut Paskah. Minggu Prapaskah juga merupakan minggu-minggu di mana kita boleh menenangkan diri, lebih memfokuskan diri atas kasih dan pengorbanan Kristus. Apa yang sudah Allah lakukan, Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Minggu Prapaskah, minggu-minggu selanjutnya,
kita akan bersama-sama merenungkan tema-tema yang berkaitan dengan panggilan kita untuk kembali kepada Tuhan. Tema untuk Paskah kali ini adalah panggilan untuk berbalik. Kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Kembalilah kepada Dia. Hari ini kita akan bersama-sama memulainya dengan membaca Yoel pasal yang kedua ayat 13. Mari kita membuka Alkitab kita, Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi kita akan memulai dengan mengingat Tuhan memanggil kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anaknya, untuk kembali kepada Dia. Jadi di dalam rangkaian Prapaskah ini, kita akan memikirkan akan undangan dan janji Allah yang menyuruh kita kembali kepadanya. Sehingga kita boleh merasakan, menemukan kepenuhan di dalam Kristus. Yesus yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada Dia. Tema kembali kepada Allah itu juga mengingatkan kita. Kita akan memeriksa diri kita akan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Minggu-minggu kita akan mempelajari. Kita akan belajar seri tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi pada masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Kita akan memfokuskan diri kepada orang-orang tertentu yang terlihat di dalam peristiwa itu. Kita akan mempelajari peristiwa itu dan kiranya boleh membantu kita. Setiap orang yang mendengar. Dan kita boleh merefleksikan diri kita dengan dosa yang mereka perbuat. Dan bagaimana dengan diri kita sendiri. Sehingga kita boleh menekankan kembali. Kita ingin berbalik kepada Tuhan. Sehingga pada saat Paskah nanti, kita benar-benar memiliki kelepasan, sukacita. Karena kita benar-benar merasakan akan limpahan anugerah dan kasih Allah. Yoel di dalam tulisannya mengatakan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dia katakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Panggilan ini mengingatkan kepada kita. Seperti panggilan seorang ayah kepada anaknya. Untuk datang, untuk kembali. Ketika dikatakan kembali, maka itu asosiasi bahwa orang tersebut sudah meninggalkan, pergi. Tidak lagi mengikuti apa yang seharusnya. Karena itu Yoel mengatakan kepada orang-orang Israel zaman itu. Dan khususnya kepada kita juga. Kembalilah, berbaliklah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berbalik? Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel yang tentang sebuah berita. Di mana itu dimuat di Warta Ekonomi yang menceritakan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat untuk tobat nasional. Pada saat itu di depan secara virtual, ya, Presiden ke-6 ini diundang untuk menyampaikan pesan-pesan
dalam rangka Tahun Baru Imlek yang digelar oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dan pada saat itu, maka Bapak SBY mengatakan demikian. Dia ketika melihat akan keadaan saat ini, di mana banyak sekali bencana alam, mulai dari longsor, gempa bumi, sampai banjir. Ditambah lagi dengan masa pandemi yang memakan banyak korban. Dalam situasi yang demikian, maka dia mengatakan hal itu terjadi karena kesalahan dan keserakaan kita. Sehingga sumber-sumber kehidupan yang selama ini ada itu rusak. Tatanan ekosistem dan kehidupan itu berubah. Jadi dia mengajak sebelum terlambat kita mesti bertobat dan memohon maaf kepada Sang Pencipta, tidak mengulangi kesalahan kita, dan kedepannya sungguh merawat dan melestarikan bumi dan sumber-sumber kehidupan yang dikandungnya. Kalau kita membaca ini, seakan-akan panggilannya, dia mengatakan kita harus bertobat, kita harus berubah. Bukankah hampir sama dengan apa yang Yoel serukan? Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita berbalik? Apakah kita berbalik itu hanya memikirkan akan keuntungan kita sendiri? Atau kita memiliki satu konsep yang benar mengapa kita harus berbalik? Masa Prapaskah kita harus menguji diri kita, betul. Tetapi bagaimana menguji diri kita? Firman Tuhan katakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Hal ini mengacu demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel zaman dulu, ketika mereka merasakan penyesalan, kedukaan, merasa bersalah, untuk menyatakan bahwa mereka menyesal, maka mereka akan mengoyakkan bajunya, lalu mereka juga akan meletakkan debu di atas kepalanya. Hal itu merupakan bukti pernyataan bahwa mereka benar-benar bertobat. Tapi yang terjadi seringkali itu hanya menjadi ritual. Di dalam hati tidak demikian. Kadang-kadang orang melakukan itu hanya sekedar dilihat orang saja. Tetapi bukan penyesalan dari hati yang terdalam. Beda seruan itu. Yoel menyerukan itu. Dia katakan hatimu lah yang harus bertobat. Bukan hanya mengoyakkan pakaianmu. Yoel mengatakan engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Lalu kalau seruan ini kita kaitkan, Yoel bukan memberikan ancaman. Memang ketika kita membaca kitab Yoel mengatakan, menceritakan situasi pada saat itu. Di mana orang-orang Israel itu mereka hidup dengan tidak taat kepada Tuhan. Mereka itu tidak menghormati, menyembah Tuhan dengan benar. Mereka mencampur adukan kehidupan mereka dengan penyembahan-penyembahan yang lainnya. Karena itu Yoel mengatakan Tuhan akan menghukum mereka, memberikan gerombolan belalang yang berkerumun di atas mereka, menghancurkan segala-galanya. Yoel mengatakan Tuhan akan menggunakan bencana alam yang akan mengancam dan membuat mereka kesulitan. Tetapi ketika Yoel menyerukan itu, ketika Yoel menyerukan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, kembalilah kepada Tuhan Allahmu, maka Yoel mengatakan sebab
Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan ia menyesal karena hukumannya. Jelas sekali, Yoel bukan menakut-nakuti orang-orang Israel saat itu, bukan. Dengan ancaman-ancaman bencana tersebut, tidak. Yoel memang memberitakannya. Tetapi dia menyerukan kepada orang-orang Israel untuk berbalik dengan alasan, kenalilah siapa Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita menyebut dia sebagai Bapa. Jadi kita boleh menggambarkan seperti seorang anak yang bersalah, berdosa, melakukan kesalahan kepada orang tuanya. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, mungkin ada anak yang tidak berani datang kepada papanya untuk minta maaf. Atau dia ketakutan kepada papanya. Mungkin juga ada anak yang berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya supaya dia tidak dihukum. Tentu saja hal ini dilandasi dengan pengenalan kepada orang tuanya. Apabila orang tuanya yang tidak bisa menerima, maka anak itu akan menjadi ketakutan sekali. Ketika kita datang kepada Allah, ketika Yoel memanggil, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Maka Yoel mengatakan engkau harus mengenal dulu siapa Allahmu, bagaimana karakter dan sifatnya. Karena itu ketika Yoel mengatakan ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, maka jelas sekali tentu Yoel bukan mengatakan hal ini dengan ancaman. Yoel bukan mengatakan sebab ia adalah yang kuat, berkuasa, pemarah dan lain sebagainya, bukan. Tentu Yoel dengan jelas mengatakan, dengan lembut dia katakan, ia pengasih dan penyayang. Ia itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan seseorang. Orang itu dikenalkan oleh seorang anggota jemaat. Jemaat itu membawa saya ke rumahnya, katanya ini temannya. Lalu ngobrol dengan dia. Pada saat ngobrol dengan dia, kami ingin sekali menginjili dia, mengajak dia untuk datang ke gereja beribadah. Pada saat mengatakan kepada ayolah bergabung bersama-sama dengan kita beribadah. Dia katakan demikian, tidak musuh. Saya ini orang yang berdosa. Saya ini masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Kebiasaan jelek saya. Saya gak bisa tahan untuk duduk di dalam gereja karena kebiasaan jelek tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan Yoel ini adalah panggilan kepada orang-orang yang demikian. Yoel mengingatkan orang-orang yang demikian, yang merasa sudah tidak punya harapan, sudah tidak mungkin, dosa saya terlalu besar, banyak sekali kesalahan saya. Panggilan itulah kepada orang-orang yang demikianlah panggilan berbalik itu ditujukan. Yoel mengatakan, lihatlah Tuhan Allahmu. Siapa dia? Yang pertama Yoel katakan, dia adalah Allah yang pengasih. Allah itu pengasih. Dia itu adalah orang yang memiliki simpati yang besar. Dia memiliki perasaan yang dinyatakan. Dan dia
menempatkan dirinya untuk merasakan apa yang kita rasakan. Allah yang pengasih adalah Allah yang mengerti akan situasi dan kondisi kita. Itulah Allah kita. Hal itu jelas sekali. Bukankah Allah menjadi manusia dan menyatakan hal itu kepada kita? Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam Alkitab memberikan contoh konkret di mana Allah yang pengasih itu menyatakan belas kasih-Nya kepada manusia. Ketika dia melihat seorang janda yang menangis, yang sedang mengantarkan anaknya, anak satu-satunya ke tempat penguburan. Dia berbelas kasihan kepada dia. Karena dia tahu orang ini tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Orang yang kehilangan pengharapan karena anak satu-satunya yang dia harapkan sudah meninggal. Pengharapannya putus. Dan dia tentu khawatir bagaimana akan menjalani hidup ini. Ketika Tuhan Yesus melihatnya, dikatakan Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia datang dan dia menghampiri janda itu dan memberikan pengharapan. Kalau kita mengingat akan apa yang Tuhan Yesus ceritakan tentang dua orang saudara, kita tentu mengenal cerita anak yang hilang. Tuhan Yesus menceritakan bagaimana bapaknya begitu merindukan akan anak bungsunya yang pergi, yang meminta warisan lalu memfoya-foyakannya. Tetapi ketika anak yang hilang itu kembali, maka Bapa begitu bersuka cita. Dia tahu akan kelemahan anaknya. Dia datang dan dia menyambutnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh Alkitab yang menyatakan Allah itu pengasih, mengasihi kita. Dia tahu keadaan kita. Dan ketika kita melihat Kristus disalib, bukankah jelas kita melihat kasih Allah itu dinyatakan. Kristus datang sebagai manusia, merasakan apa yang kita rasakan, cobaan, kesakitan, duka. Tetapi beda dengan kita, dia mampu untuk menanganinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang pengasih. Allah yang tahu akan kelemahan kita. Karena itu mari kita berbalik kepada Dia. Kita bersyukur akan kasih-Nya kepada kita. Kita memang orang-orang yang penuh dosa. Kita perlu menyadari dosa kita dan bawa kepada Allah. Lalu yang kedua dikatakan Allah itu penyayang. Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang penyayang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyayang itu berbeda dengan pengasih. Pengasih adalah ketika Allah itu bisa mengerti akan keadaan kita dan Allah menerima diri kita apa adanya. Pengasih itu adalah Tuhan itu mengasihi kita, manusia yang penuh dengan cacat dan celah. Tuhan tahu hal itu. Tuhan tahu kesulitan dan Tuhan tahu kelemahan kita. Itu pengasih. Tetapi penyayang lebih cenderung kepada Tuhan itu melimpahkan, memberikan kepada kita dengan murah hati, membagikan kepada kita apa yang Tuhan miliki. Boleh dikatakan kalau pengasih adalah Allah itu datang, Allah itu memeluk kita. Allah itu bersama-sama dengan kita.
Tetapi ketika dikatakan Allah itu penyayang, Allah itu datang, dia membawa kita, menerima kita kembali, dia memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti cerita perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak bungsu itu pulang, maka Allah menyambut dia, memberikan kepada dia jubah, cincin, lalu mengadakan pesta. Yang kalau kita mikir, tidak sepatutnya diberikan. Tidak selayaknya itu diberikan kepada anak bungsu itu. Tetapi itulah Allah kita. Allah yang begitu menyayangi kita. Allah yang tahu kelemahan, dia mengasihi kita. Lalu Allah yang tahu kekurangan kita. Dan dia menyayangi kita. Dia bahkan memberikan kelimpahan kepada kita. Dengan demikian mari kita kembali merasakan. Menyadari ketidaklayakan kita sebagai manusia. Apa sih yang kita banggakan? Kadang-kadang memang kita merasa bahwa kita mampu, kita hebat, bukan? Kita merasa bahwa kita mampu melakukan ini dan itu. Kita merasakan apa yang kita capai itu adalah kehebatan kita, kepintaran kita, kemampuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini, bukankah nyata sekali sebenarnya manusia itu tidak ada apa-apanya? Banyak sekali orang-orang yang kita rasa hebat, itu tidak berdaya apa-apa. Usaha-usaha yang besar mengalami kebangkrutan. Orang-orang yang bangga dengan kekuatannya, kesehatannya, bisa sakit. Orang-orang harus mengurung diri dengan membatasi diri sendiri. Tidak melakukan apa yang biasa dilakukan. Bukankah itu menyatakan bahwa sebenarnya apa yang kita miliki, yang kita punyai, itu adalah anugerah Allah. Allah yang tetap mengasihi kita, Allah yang menyayangi kita. Kita tidak seharusnya, tidak selayaknya mendapatkan itu. Tetapi Allah memberikannya. Mari kita sebagai orang-orang yang mengenal kasih Allah, mengenal Allah yang penyayang itu. Mari kita sadari, Allah memberikan yang paling berharga dari dirinya. Anak Allah sendiri datang, menyerahkan dirinya, sehingga kita mendapatkan pengharapan. Kristus mati di atas kayu salib, darahnya yang tercurah itu untuk menebus kita semua. Allah begitu mengasihi kita, sampai-sampai dia memberikan yang terbaik. Allah begitu menyayangi kita, sehingga dia mengorbankan anak Allah sendiri. Bukankah seharusnya kita harus datang dan berbalik kepada Allah dan mengatakan kepada Dia, Tuhan terima kasih, kami ini tidak layak untuk menerima semuanya itu. Allah menyayangi engkau. Lalu Yoel mengatakan, Allah pengasih dan penyayang. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dikatakan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan lambat untuk marah. Jadi dengan demikian panjang sabar itu adalah Tuhan itu tetap setia kepada kita. Tuhan itu tetap menanti kita. Tuhan itu tetap memberi kesempatan kita untuk berbalik kepadanya.
Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 mengatakan, Petrus itu memperlihatkan bagaimana Allah itu begitu panjang sabar. Dia katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki kamu supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi dengan demikian, ketika dikatakan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, Allah menginginkan bahwa setiap orang itu boleh sadar, kita boleh berbalik kepadanya, kita boleh bertobat. Namun kadang-kadang manusia itu menyelewengkan kesabaran Allah. Allah itu panjang sabar, dia memberi kesempatan kepada kita, kepada engkau, kepada saya untuk bertobat. Tetapi janganlah kita menganggap bahwa kita sampai-sampai menyepelekan akan panjang sabar, akan kasih setia dari Tuhan. Jangan kita menunda-nunda. Jangan kita merasa udah masih ada kesempatan, masih lama. Tidak, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu seberapa lama kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, selagi Dia menyatakan bahwa Dia mengasihi dan menyayangi kita, maka mari kita datang dan kita mau menggunakan kesempatan tersebut. Allah kita itu adalah Allah yang berlimpah kasih-Nya dan setianya. Kasih setia Allah itu terus-menerus dinyatakan dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya. Kasih setia Allah tidak akan pernah berakhir. Karena itu, marilah seperti apa yang Yoel serukan kepada kita, berbaliklah kepada Allah. Karena Dia pengasih, Dia penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ketika kita datang, mari kita menyadari siapa Allah yang kita sembah. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita juga memiliki keleluasaan untuk membuka hati kita, untuk menyatakan apa yang menjadi masalah kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi dan menyayangi kita, Dia menanti kita, maka kita gunakan kesempatan-kesempatan ini. Kita menyelidiki hati kita. Apakah kita menggunakan semuanya itu dengan baik? Apabila engkau adalah orang-orang yang dilukai, yang mengalami permasalahan, merasa kurang dihargai dan dicintai, Allah mengasihi engkau, Allah menyayangimu. Engkau tidak perlu ragu untuk datang ke hadapannya. Jika engkau merasa engkau tidak layak dengan dosa yang begitu banyaknya, ingat, Tuhan menerima engkau. Siapapun juga Dia katakan, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, sehingga kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau merefleksikan kehidupan kita melalui masa-masa prapaskah ini. Dan kita benar-benar mendapatkan berkat anugerah pengampunan pada masa Paskah. Amin. Kita berdoa. Bapa,
Engkau Allah kami. Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Karena itu Tuhan, kami menghampiri-Mu. Kami tahu kelemahan kami. Kami tahu siapa diri kami. Kami tahu Tuhan tidak ada kebanggaan dalam diri kami. Namun kami bersyukur Engkau dengan lembut memanggil kami untuk kembali kepadamu. Tuhan tolong setiap kami, agar dalam masa Prapaskah ini, kami boleh mengintrospeksi diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai umat yang berbalik kepada Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau dapat dikumpulkan dulu dan di awal bulan dapat dibawa ke gereja atau diberikan kepada majelis bagian bendahara. Mari kita nyatakan sebagai umat yang berbalik memenuhi panggilan Tuhan. Kita ungkapkan dengan pujian, Yesus Tuhan, aku datang. Saudara, kita berdoa. Saya mengajak untuk kita membawa doa persembahan kita kepada Tuhan dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan umat-Mu ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Dan tolonglah kami untuk dapat memberikan yang terbaik dan dapat mendukung pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GKA Immanuel.
Kami juga membawa doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk vaksinasi di Indonesia yang sudah dilaksanakan, baik tahap yang pertama dan akan melakukan tahap yang kedua yang akan diberikan kepada petugas pelayanan publik serta kelompok masyarakat lanjut usia di atas 60 tahun. Mohon dapat berjalan dengan baik dan dapat menyeluruh kepada masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang sedang memperingati ibadah Prapaskah atau Minggu Sengsara yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan juga di dalam merayakan Paskah, baik secara online dan onsite, agar aman, dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Kami juga berdoa buat jemaat GKA Immanuel. Tuhan, berikanlah kesehatan, berikan kelancaran di dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berikan juga sukacita dan damai sejahtera di dalam keluarga masing-masing. Dengarlah permohonan kami. Kami membawa doa syafaat dan doa persembahan kami di atas nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita berdiri, kita mengakhiri ibadah Prapaskah yang pertama, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kita mengakhirinya dengan menyanyi doxologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, itu menyertai engkau mulai saat ini dan mengarahkan engkau untuk datang ke hadapan Tuhan, membuka hati dan mengalami perubahan pertumbuhan, sehingga engkau boleh menjadi saksi bagi dunia ini. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memulai masa-masa Prapaskah. Masa-masa di mana kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam Paskah. Mengenang akan begitu besar kasih Allah kepada kita. Dalam masa-masa Prapaskah ini kita akan seperti tadi yang sudah disampaikan. Kita akan bersama-sama merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa sengsara Tuhan Yesus yang berkaitan dengan tokoh yang melakukan kesalahan. Dan pada saat itu kita juga merefleksikan diri kita untuk mengubah, untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Berterima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah melayani, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik. Demikian juga untuk sound system dan bagian multimedia. Kiranya Tuhanlah yang akan membalas hasil jerih payah kalian. Pengumuman tentang persembahan, seperti biasanya setiap minggu ketiga, maka kita akan mengumpulkan persembahan diakonia. Jadi persembahan ini digunakan secara khusus untuk menolong mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan bantuan seperti bantuan beras, biaya hidup, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mari kita boleh menyisikan bagian kita berkat kita untuk memberikan persembahan buat diakonia ini. Persembahan bisa dilakukan melalui dengan amplop gereja atau transfer ke rekening gereja. Nah, supaya bendahara bisa membedakan persembahan diakonia dengan persembahan-persembahan lainnya, mohon nominal uang yang ditransfer itu ditambahkan Rp2 supaya bendahara dapat membedakannya, ya, sehingga laporannya boleh lebih jelas. Ibadah anak online akan diadakan jam 9.30 pagi ini melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Lalu komunitas tunas remaja akan diadakan jam 4 sore hari ini melalui media Zoom. Komunitas ini bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8. Dalam rangka Prapaskah, kami rindu agar setiap jemaat boleh memiliki waktu untuk mempersiapkan diri membangun kehidupan rohaninya. Salah satunya adalah kegiatan doa pagi. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi Prapaskah yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 5 pagi dengan media Zoom, ya, melalui Zoom Zoom meeting gereja. Mengajak mari setiap kita untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa dalam masa Prapaskah ini. Ingat, setiap hari Selasa dan Kamis jam 5 pagi. Pada hari Selasa sore jam 6 akan diadakan PA Injil Matius dan jam 7 akan dilanjutkan dengan persekutuan doa. Kedua kegiatan ini diadakan melalui Zoom meeting gereja. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dan bersekutu dalam doa pada sore hari. Pada hari Sabtu ada persekutuan doa pagi yang diadakan jam 7. Persekutuan ini dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel Malang. Kita boleh mengajak anggota keluarga kita untuk berdoa bersama-sama. Pada sore harinya, jam 5 akan diadakan komunitas pemuda remaja melalui media Zoom gereja. Dan bagi yang tidak sempat mengikuti pada hari Sabtu, bisa bergabung dengan komunitas ini yang juga diadakan pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah minggu depan, tanggal 28 Februari, kita akan kembali mengadakan ibadah umum, ibadah Prapaskah yang kedua, dengan tema berbaliklah untuk berdoa, dengan pembicara Sija Ruslanto atau Hosemu.
Dan kita boleh bersama-sama mengikuti beribadah melalui YouTube Gereja GK Immanuel. Demikian warta kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.